ini kita hari ini kabarnya baik Kak? Baik. Ibu mau menanyakan, pagi tadi siapa yang tidak sholat subuh? Jujur. Oh, ada 2 orang. Ada lagi? Ada 3, ada 4, ada 5. Oh, banyak ya tidak sholat subuh. Ibu mau tanyakan, sholat itu penting nggak dalam agama? Penting. Nah, jadi yang belum melaksanakan, ibu minta kalian besoknya itu kalian laksanakan ya sholatnya ya. Apa? Bisa kan dilaksanakan? Bisa. Maka sholat itu kewajiban. Oke, selanjutnya ibu akan mengabsen ya siapa yang tidak hadir nanti disebutkan, yang hadir juga disebutkan. Rifki, Zaifar, Cinta, Bahira, Akila, Melati, Mutia, Jibril, Kia, oh tidak masuk ya, sakit ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib ya. Di sini Ibu ada lagu Garuda Pancasila ya. Boleh kita nyanyikan sama-sama? Boleh. 1, 2, 3. Sebaiknya kita membaca surat Al-Ma'un ya, seperti biasa yang kita lakukan. Itu bisa nggak baca surat Al-Ma'un? Bisa. Ya. Di PPT. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital yukazzibu biddin wa dzalikal ladzi yadurrul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita membuat apa, anak-anak? Kesepakatan kelas ya. Ini yang sudah kita terapkan di pembelajaran kita ya. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Ada yang terlambat tadi? Ada. Oke, bagus. Yang kedua, guru berbicara harus diapa? Boleh nggak ngobrol sana sini? Nah, berarti kalau ada guru yang sedang berbicara di depan, sebaiknya kalian melakukan apa? Ya, mendengarkan. Yang ketiga, meminta izin jika mau keluar kelas. Itu contohnya ibu contohkan seperti ke WC. Jadi ada berapa kesepakatan kelas kita? Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, baiklah. Itulah ya dari
merupakan tugas kita ya, yang harus dilaksanakan. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran selanjutnya, Ibu mau menanyakan dulu, pelajaran apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Surat Al-Maun. Ada berapa jumlah surat Al-Maun, Nak? 7 ayatnya. Alhamdulillah kalian sudah masih mengingat untuk pelajaran minggu lalu ya. Tapi sekarang selanjutnya yang kita bahas tentang apa? Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna, Nak? Ada yang tahu? Nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, ada 99. Nah, baiklah, di sini Ibu akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum Ibu membahas tentang Asmaul Husna, coba dibuka dulu buku agamanya, keluarkan. Sudah dibuka? Ya. Tentang Asmaul Husna, di sini Ibu akan membahas yang pertama itu mengenal arti Asmaul Husna. Yang kita bahas itu tentang Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'id, dan Al-Ba'is. Dan yang kedua yang kita bahas itu tentang nilai-nilai terpuji dari Asmaul Husna. Asmaul Husna dari Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'id, dan Al-Ba'is. Sampai sini paham anak-anak? Sudah buka? Ya. Anak-anak, karena kita akan membahas tentang Asmaul Husna, di sini Ibu ada lagu dari Asmaul Husna. Bisa nggak kita nyanyikannya sama-sama? Bisa. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, Ibu mau tanyakan, ada yang tahu dah apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah. Ya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99 selanjutnya. Tetapi yang kita pelajari pada hari ini ada berapa? 5. Ada 5. Coba. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi ada berapa yang kita bahas? 5 ya. Yang pertama Al-Qawi, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mu'id, dan yang kelima Al-Ba'is. Selanjutnya kita akan pelajari yang pertama dulu ya nak. Apa yang pertama? Al-Qawi. Apa arti Al-Qawi? Maha kuat. Maha kuat. Bagaimana cara mengadaninya? Yang pertama itu menggunakan kekuatan yang lebih dimiliki untuk kebaikan. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, yang kedua adalah sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Yang ketiga, ya, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Di sini ada contoh gambar nih. Ada gambar apa ini anak-anak? Ya, ada orang yang lebih muda dan ada orang yang Lebih tua. Ya, yang di sini yang digambarkan ada yang lebih muda dan lebih tua. Yang mana yang menurut kalian yang lebih kuat? Yang muda. Itu bisa tidak disebut dengan ini maha kuat? Bisa tidak disebut dengan maha kuat? Bisa.
Rajin belajar ya, rajin menabung. Nah, di sini Ibu ambil contoh itu pada kalian saat kalian bangun tidur. Apa yang kalian lakukan? Merapikan tempat tidur sendiri. Sudah ada kalian lakukan itu? Di mana yang kalian lakukan? Di rumah. Sampai sini mau ada yang ditanyakan tentang al-qayyum? Tidak. Kalau tidak, selanjutnya kita akan membahas tentang al-muhyi. Apa itu al-muhyi? Maha menghidupkan ya. Baiklah, ini cara meneladani al-muhyi yaitu yang pertama rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua rajin belajar dan berdoa, berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, yang ketiga menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Nah, dari sifat al-muhyi, maha menghidupkan, yang mana yang sudah kalian lakukan? Ada dak? Ada dak? Ini dak, yang nomor 2 dak. Rajin belajar. Ya, rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Mau dak sukses? Mau. Contoh sukses itu yang seperti apa? Dalam kita sekolah. Misalkan nih, kita pada saat ulangan mau bagi rapor. Kalau kalian mendapatkan nilai yang besar, itu sudah disebut dengan sukses belum, Nak? Siapa yang bangga? Orang tua dan diri kita sendiri. Ya. Dari yang Ibu jelaskan tentang al-muhyi, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang al-mu'min. Apa arti al-mu'min? Maha mematikan. Takut tak dengan ini? Takut tak dengan al-mu'min? Jadi bagaimana cara meladaninya? Itu berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Nah, di sini yang maha mematikan ada yang sudah kalian lakukan. Yang pertama berbuat kebaikan di mana saja dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kalian mengingat Allah? Dengan cara melaksanakan apa? Salat atau ibadah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak, tentang al-mu'min? Selanjutnya Ibu akan membahas itu tentang al-ba'is. Apa itu arti al-ba'is, Nak? Maha membangkitkan. Maha membangkitkan. Dan bagaimana cara meladaninya? Ya, yang pertama itu percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Yang keempat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Nah, sampai di sini yang tentang al-ba'is, itu ada tak yang sudah kalian lakukan? Ada tak? Nomor 4 atau nomor 3? Nomor 4, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan ya. Kalau kalian bersedih, apa yang kalian lakukan? Yang pertama, nangis atau berdoa? Berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini memiliki semangat dalam berbagai hal. Nah, kalian semua ini semangat tak? Semangat. Contohnya dari mana kalian semangat? Kalau bangun pagi tadi sholat setelah sholat subuh, kalian lakukan apa? Kalian melakukan, kalau bangun tidur itu kalian
bersih dewe dah, merapikan sendiri dah tempat tidurnya. Ya, itu sudah termasuk contoh dari maha membangkitkan. Sampai di sini yang ibu jelaskan dari Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Ada yang mau ditanyakan tidak, nak? Tidak ada? Ada tak? Kalau tidak ada, menjelaskan ini, ibu akan membagikan kelompok ya. Ini kelompoknya sudah ibu bagikan. Ini kita akan dibagi menjadi berapa kelompok ini? 5. Yang pertama di sini ibu buat kelompok Al-Qawi. Yang kedua kelompok Al-Qayyum. Yang ketiga kelompok Al-Muhyi. Yang keempat kelompok Al-Mu'min. Yang kelima kelompok Al-Ba'iyah. Jadi ibu kasih kalian kelompok, ibu beri kesempatan kalian untuk memberikan pertanyaan ke teman kelompok lainnya ya. Buat kertas selembar, nanti pertanyaannya itu kalian buat dulu. Setelah dibuat, kita gulung-gulung seperti bola. Nanti kita acak. Nanti kelompok yang sudah mendapatkan kertas harus menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Paham tak, nak? Paham. Baiklah, ayo buatlah dulu pertanyaannya. Baiklah, setelah kalian membuat pertanyaan ya, sudah kan buat pertanyaannya? Sudah. Nah, ibu minta perwakilan satu kelompok sini kumpulkan pertanyaannya ke ibu per kelompok masing-masing. Ayo kumpulkan sini pertanyaannya ke ibu. Maju sini, maju. Nah ya, ini pertanyaannya sudah kita bentuk seperti bola. Ini apa namanya? Permainan apa? Permainan bola salju ya. Permainan ini sudah ibu bulatkan, ibu kasih ke masing-masing kelompok ya permainannya. Nanti kalian jawab ya. Nih. Nah, coba. Nah, sudah dibuka masing-masing. Walaupun sudah dibuka masing-masing pertanyaannya. Nah, baiklah. Kelompok 1 itu bahas tentang apa, nak? Kelompoknya bahas tentang ya. Yang pertanyaan dapatnya tentang apa? Al-Muhyi. Bagaimana cara soalnya apa, nak? Bagaimana caranya meneladani sifat dari Asmaul Husna Al-Muhyi? Coba jelaskan besar-besar. Al-Muhyi maha menghidupkan, rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar dan berdoa dan berusaha supaya mendapat kehidupan yang sukses. Ya, jadi soal dari nomor 1 ini itu mendapatkan tentang Al-Muhyi. Bagaimana cara meneladani Al-Muhyi dan apa arti Al-Muhyi? Coba disebutkan lagi, Kak. Besar-besar, berdiri coba. Apa arti? Arti Al-Muhyi adalah maha menghidupkan, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar dan berdoa dan berusaha supaya mendapat kehidupan yang sukses. Ya, jadi Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Bagaimana caranya? Itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rajin belajar dan berdoa, berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Yang kedua, kelompoknya apa, nak? Pertanyaannya Apa arti dari Al-Qawi dan bagaimana? bagaimana cara
Ya, bagaimana caranya, Nak? Apa artinya? Besar. Tegak, tegak. Maha kuat dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Iya. Arti Al-Qawi artinya maha kuat. Bagaimana cara meladaninya? Dengan sabar dan sabar saat menghadapi cobaan. Selanjutnya kelompok ketiga. Ayo, Mbak. Apa pertanyaannya, Mbak? Apa arti dari al-mu'min dan bagaimana cara meneladani sifat azmaul-husna al-qawi? Artinya berdiri sendiri, rajin belajar, rajin menabung, membersihkan tempat tidur sendiri setiap bangun tidur. Ya, yang di sini yang dibahas apa arti al-qayyum? Apa Pak arti al-qayyum? Berdiri sendiri, Berdiri sendiri. Nah, bagaimana cara meladaninya? rajin belajar, rajin menabung, membersihkan tempat tidur sendiri setiap bangun tidur. Ya, rajin belajar, rajin menabung, membersihkan tempat tidur sendiri setiap bangun tidur. Yang selanjutnya kelompok 4. Apa pertanyaannya? Ayo. Apa arti dari al-ba'is? Ya, apa arti al-ba'is? Coba, apa arti al-ba'is? Al-ba'is maha membangkitkan. Aha, membangkitkan. Selanjutnya, kelompok kelima. Apa pertanyaannya? Apa arti dari al-mu'min? Coba Mbak berdiri. Berdiri, Mbak. Apa artinya, Mbak? Maha mengajarkan berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Ya, arti dari al-mu'min itu maha membangkitkan. Bagaimana caranya? Selalu ingat bahwa kematian itu pasti akan datang. Ya, al-mu'min artinya selalu ingat bahwa kematian itu pasti akan datang ya. Jadi kita tuh diingatkan kepada kita kalau kematian itu pasti akan datang ya. Dari berbagai macam pertanyaan teman-teman di sini, jadi bisa kita simpulkan bahwa kita mengambil kesimpulan bahwa kelima yang kita bahas tentang hari ini, yang pertama itu apa, Nak? Al-Qawi Apa arti al-qawi? maha kuat. Yang kedua apa? Al-Qayyum Apa arti al-qayyum? maha berdiri sendiri. Yang ketiga apa? Al-Muhyi Apa arti al-muhyi? maha menyurat. Yang keempat apa? Al-Mu'min Apa artinya? maha mematikan. Yang kelima apa? Al-Ba'is Apa artinya? maha membangkitkan. Maha membangkitkan. Ikan Sampai di sini ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, baiklah. Sudah kita tampilkan masing-masing hasil karya dari masing-masing kelompok ya, Nak. Nah, dari situ kita dapat penjelasan bahwa yang kita bahas pada hari ini adalah tentang al-qawi artinya maha kuat, al-qayyum artinya maha berdiri sendiri, al-muhyi artinya maha apa al-qawi? Al-muhyi maha apa? Maha menghidupkan. Yang keempat al-mu'min maha mematikan. Yang kelima itu al-ba'is maha membangkitkan. Baiklah, sampai sini saja yang dapat Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri
pelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa mau pulang ya. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum pulang mari kita membaca doa. Doa. Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan terakhir yaitu berdoa. Baiklah, di sini Ibu Hairi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi